Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita melanjutkan membaca dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarfuddin An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah yang wafat tahun 676 Hijriah. Kita masih dalam bab taubah. Qala al-musannifu hafidhahu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi Allahumma amin. Hadis yang ke-16. Qala wa Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, yang dimana di sini beliau sebutkan nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Itu adalah nama dari dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala, ya besutu, menghamparkan yadahu, tangannya, billaili, pada malam hari, liyatuba, supaya bertaubat, musi'un nahari, orang yang melakukan keburukan, orang yang melakukan keburukan, an-nahari, di waktu siang. Waya besutu, dan menghamparkan yadahu, tangannya, bin nahari, di siang hari, liyatuba, supaya bertaubat, musi'ul laili, orang yang berbuat buruk di waktu malam. Hatta, hingga tatlu'a, terbit asyamsu, matahari, min maghribiha, dari tempat tenggelamnya, maksudnya adalah hingga hari kiamat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa menerima taubat hambanya yang mau bertobat kepadanya. Baik hambanya bertobat di waktu siang ataupun bertobat di waktu malam. Dan itu pun berlaku hingga hari kiamat kelak. Ini menunjukkan bagaimana luas rahmat Allah Subhanahu wa taala, luas maghfirahnya, luas kasih sayangnya kepada para hambanya, ya. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala macam sesuatu. Maka tidak ada alasan lagi bagi seorang hamba yang melakukan keburukan, baik dia melakukan keburukan di waktu malam atau di waktu siang, untuk tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadis yang mulia ini. Dan apa yang disampaikan di dalam hadis, bahwasanya ada sebuah latifah, sebuah hal yang hikmah atau yang tersembunyi di sini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Allah menerima taubat hamba di malam hari bagi orang yang berbuat dosa di siang hari. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya orang yang sedang melakukan dosa, tentu dia tidak akan kehilangan keimanannya atau imannya dalam posisi yang sangat turun. Dan menunjukkan butuh waktu untuk mencapai kesadaran bahwasanya dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang melakukan dosa di siang hari, dia bertobatnya baru malam hari. Dan sebaliknya, Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya di siang hari untuk pelaku dosa di malam hari. Itu menunjukkan pelaku dosa di malam hari tidak langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia, sebagaimana dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menyampaikan la yazni zani, misalkan dalam hadis disebutkan la yazni zani wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia zina itu dalam kondisi iman. Tidaklah orang yang mencuri ketika waktu dia mencurinya itu dalam kondisi iman. Karena kalau dia dalam kondisi iman dengan kesadaran penuh keimanannya kepada Allah, tidak mungkin orang itu mencuri atau berzina. Ya, ini memberikan isyarat bahwasanya orang bertobat butuh proses. Ya. Tidak langsung ketika baru melakukan dosa kemudian dia langsung bertobat, tidak. Kadang orang butuh menyendiri sejenak dan seterusnya baru dia sadar akan kekhilafan yang sudah dia lakukan. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-17. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, dari sahabat Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhr yang masyhur, bahwasanya qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, mentaba qabla an tatul asyamsu, siapa yang taubat sebelum terbitnya matahari, min maghribiha, dari tempat tenggelamnya, maksudnya dari arah barat. Dalam artian ini kinayah, bukan kinayah, ini
terbitnya matahari dari arah barat itu salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Ya, yang mana nantinya ketika matahari sudah terbit dari barat, maka ini dekatnya hari kiamat sudah begitu dekat. Maka kata Nabi SAW, siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya. Rawah Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka mafhum mukhalafah atau logika terbaliknya, kalau sebelum terbitnya matahari dari arah barat Allah menerima taubat, maka kalau matahari sudah terbit dari arah barat, di sini ada isyarat bahwasanya Allah sudah tidak lagi menerima taubat hamba. Allah sudah tidak lagi menerima taubat hambanya. Ya. Oleh karenanya di sini ya ada dua sisi ya. Ada dua sisi bahwasanya ini kabar gembira juga. Ya, kabar gembira bagi orang yang mungkin sudah melakukan kemaksiatan dan belum dia taubati. Ya. Dan sekarang masih belum terbitnya matahari dari arah barat, ini kabar gembira untuk segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Hendaknya bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini juga di sisi yang lain, ya, di sisi yang lain, ya. Ini ada sisi ancaman juga bahwasanya hendaknya seorang tidak bermudah-mudahan melakukan dosa. Kenapa? Karena dia tidak tahu kapan terbitnya matahari dari arah barat. Bisa jadi besok, bisa jadi besok lusa. Ya. Maka tidak ada yang tahu. Oleh karenanya jangan dia bermudah-mudahan dalam melakukan dosa. Barangkali ketika dia melakukan dosa pada hari itu dan besok ternyata matahari sudah terbit dari barat, maka dia tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin sebagaimana disebutkan oleh para ulama, hatinya berada di antara rasa khauf dan rasa rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-18. Ya. Wa an Nabi Abdurrahman, dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar. Abu Abdurrahman adalah kunyah dari sahabat Ibnu Umar. Ya, sahabat Ibnu Umar berkunyah dengan Abu Abdurrahman. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla yakbalu, menerima taubatal abdi, taubat hambanya, malam yughargir, selama dia belum gharghara yughargiru. Ini maknanya gharghara secara bahasa itu adalah suara gemuruh yang berada di tenggorokan, bagian dalam ya, tenggorokan bagian dalam ya, atau bagian dada. Itu gharghara yughargiru, itu adalah suara gemuruh. Ya. Dan ini maksudnya adalah malam yughargir, selama dia belum naza', selama dia belum sakaratul maut. Karena yughargir itu adalah salah satu tanda orang itu sedang sakaratul maut. Maka di sini ya, rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Maka di sini kabar gembira juga dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya. Ini kabar gembira ya. Maka tinggal orang itu memilih jalannya. Ya. Tinggal orang itu memilih jalannya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silakan dia beriman, siapa yang mau silakan dia kufur. Maka siapa yang mau silakan dia bertobat, siapa yang mau silakan dia tidak bertobat. Nanti akan ada konsekuensinya masing-masing. Dan bagi orang yang bertobat, kabar gembiranya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Maka ketika kita bertobat, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat kapan? Malam yughargir, selama dia belum sakaratul maut. Maka ketika orang itu sudah sakaratul maut, tidak ada taubat. Dalam artian sudah Allah tidak menerima taubatnya. Allah sudah tidak menerima taubatnya. Ya. Kenapa? Karena pada posisi itu, pada hal semacam itu, dia akan melihat, karena dia sudah berada antara alam dunia dengan alam barzakh, alam perbatasan dengan akhirat. Dia akan melihat hakikat-hakikat yang sebelumnya dia tidak tahu. Mungkin dia melihat malaikat, ya, dia melihat setan, dia melihat berbagai hal yang macam-macam.
Maka ketika itu ya orang akan menjadi yakin ketika dia sudah melihat apa yang diancamkan kepadanya. Maka kalau misalkan Allah pun menerima taubat ketika seorang itu sudah sakaratul maut, maka tidak ada sisi ibtila, tidak ada sisi imtihan, tidak ada sisi ujian daripada keimanan tersebut. Karena memang beriman kepada Allah itu ujian, itu cobaan. Karena kita diperintahkan untuk beriman kepada sesuatu yang sifatnya tidak kita lihat atau bahkan belum terjadi. Misalkan kita harus beriman dan kita mendapat ancaman, kalau tidak kita akan disiksa nanti di neraka. Itu kan belum terjadi. Tapi kita diperintahkan untuk iman, itu ujian. Kita percaya atau tidak dengan kabar yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hadis ini dan juga hadis yang sebelumnya kita mendapatkan informasi bahwasanya taubat hamba itu akan diterima, ya, dan tidak akan berakhir kecuali dalam dua kondisi. Jadi batas akhir taubat itu dua. Yang pertama, dua-duanya adalah kiamat. Dua-duanya adalah kiamat. Batas akhir taubat itu kiamat sughra, kiamat kecil, yaitu kematian hamba itu masing-masing. Dan yang kedua adalah kiamat kubro. Ya. Adapun kiamat sughra itu batas taubat untuk setiap person, setiap individu, karena setiap individu tidak sama. Adapun kiamat kubro itu batas taubat secara umum, menyeluruh bagi alam semesta. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-19. Qala an Zir ibn Hubaish, dari Zir ibn Hubaish. Qala, beliau mengatakan, ataitu Safwan ibn Asal. Aku mendatangi sahabat Safwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu, as'aluhu anil mashi. Aku bertanya kepada beliau tentang mengusap alal khuffaini, di atas khuf. Jadi Zir ibn Hubaish ini bertanya kepada sahabat Safwan tentang hukum mengusap di atas khuf bagi orang yang hadas dan dia ingin berwudu sedangkan dia pakai khuf. Kita tahu kalau dalam pembahasan fikih, orang yang sudah memakai khufnya dalam kondisi suci, kemudian setelah itu dia berhadas lalu dia wudu, maka dia tidak perlu melepas khufnya kembali, akan tetapi cukup ketika sampai waktunya membasuh kaki, dia cukup tidak perlu melepas, tapi cukup mengusap dengan basahan air di atas khufnya. Faqala, maka sahabat Safwan ibn Asal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada Zir ibn Hubaish yang datang, beliau mengatakan, maja abika, apa yang membuatmu datang ya Zir, wahai Zir? Maknanya kamu datang untuk apa? Apa kebutuhanmu gitu ya. Fakultu, maka aku mengatakan, ibtigho al-ilmi, aku mencari ilmu, aku mau belajar, itu maksudnya Zir bin Hubaish. Faqala, maka kata sahabat Safwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tada'u, meletakkan ajnihataha, sayap-sayapnya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, bagi orang yang mencari ilmu. Ya, bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi di sini sahabat Safwan bin Asal memberikan kabar gembira bahwasanya malaikat ketika ada orang yang datang tujuannya untuk belajar agama, maksudnya li talibil ilmi, dan untuk belajar masalah agama, maka kata sahabat Safwan bin Asal, malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Tapi apakah ucapan Safwan bin Asal ini hanya ijtihad beliau? Tidak mungkin, karena sesuatu yang gaib. Dan dalam kaidah kita tahu dalam ilmu hadis, ketika dari sahabat itu menyampaikan hal yang sifatnya dia adalah suatu hal yang gaib, maka dia dihukumi marfu'. Karena mustahil sahabat berdusta. Dan juga mustahil sahabat mengetahui yang gaib. Nabi saja tidak tahu. Jadi pasti apa yang disampaikan oleh sahabat Safwan itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pertanyaannya, kenapa malaikat meletakkan sayapnya? Maka di sini beliau melanjutkan ridho, ya, dalam kondisi ridho, ya, dalam kondisi ridho. Bima yatlubu, dari apa yang dia mencarinya. Dalam artian, para malaikat meletakkan sayapnya itu adalah sebuah penghormatan. Sebuah penghormatan bagi para penuntut ilmu. Kalau kita tahu misalkan pangeran atau kesatria zaman dahulu yang mereka memakai
di belakangnya itu kayak ada jubahnya itu. Ketika mereka menghormati yang lain, mereka biasanya akan merunduk, kemudian jubahnya akan dilipat ke depan dan seperti itu. Itu menunjukkan penghormatan. Nah, malaikat yang memiliki sayap ini ketika memberikan penghormatan maka meletakkan sayap, maksudnya mengepakkan dan menurunkan sayapnya. Fakultu, lalu aku mengatakan innahu qad hakka fi sadri, sungguhnya qad hakka sudah menjadi ragu fi sadri dalam dadaku al-mashu, masalah mengusap alal khufaini, di atas khuf. Nah, jadi Zir bin Hubaysh ini ragu tentang boleh nggak orang mengusap di atas khuf. Ba'dal ghaiti wal bauli, setelah orang itu ghaid, buang air besar, wal bauli, dan buang air kecil, maksudnya setelah orang itu hadas kecil. Wa kuntum ra'an min ashabin nabi, wa kuntam ra'an, wan kunta, dan engkau wahai Safwan, kata Zir, imra'an adalah seorang min ashabin nabi, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka, maka aku datang untuk bertanya masalah ini, tentang masalah mengusap di atas khuf. Ya, karena Safwan adalah sahabat. Hal sami'tahu, apakah engkau mendengar Nabi yadhkuru fi dzalika, menyebut tentang masalah ini, syai'an, dari sesuatu, maknanya mungkin menyebutkan cerita atau hal yang berhubungan dengannya gitu ya. Qala, maka kata Safwan bin Asal, na'am ya. Kana ya'muruna, beliau memerintahkan kami, idza kunna safran au musafirin, jika kami itu sedang safar, an la nanzi'a, untuk tidak melepas khifafana, khuf kami, salasata ayyamin, 3 hari, walayalihinna, dan malam-malamnya, maknanya 3 hari 3 malam itu tidak perlu melepas khuf. Dan ini batasan yang diberikan oleh Nabi, bolehnya orang mengusap khuf ketika dia mewudu saat memakai khuf. Batasannya adalah 3 hari 3 malam bagi musafir. Dan maksudnya 3 hari 3 malam adalah 24 jam kali 3. Nah, ini secara rinci bahas dalam fikih ya. Illa min janabatin, kecuali dari junub. Karena kalau orang junub maka tidak boleh mengusap khuf, dia harus lepas khufnya, dia harus membasuhnya. Lakin, akan tetapi ya, maksudnya akan tetapi di sini adalah akan tetapi bolehnya mengusap khuf itu gitu ya. Min ghaitin, karena buang air besar, wa baulin, buang air kecil, wa naumin, dan karena tidur. Karena semua ini adalah hadas kecil. Jadi bolehnya mengusap khuf adalah ketika hadas kecil. Fakultu, ya. Maka aku mengatakan, kata Zir bin Hubaysh, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an, ya. Apakah engkau mendengar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah hawa, ya. Ya. Syai'an, sedikit gitu ya. Maknanya menyebutkan suatu hal lah yang berhubungan dengannya. Qala na'am ya. Kunna ma'a Rasulillah, kami bersama Rasulullah SAW fi safarin, dalam satu safar. Fa baina nahnu 'indahu, dan ketika kami berada di sisi Nabi, idnadahu a'rabiyun. Tiba-tiba ada orang Arab Badui yang memanggilnya bisautin, dengan suara lahu yang dimilikinya, jauhariyun atau jauhariyin. Jauhari sifat dari saut. Jauhari itu suara yang keras gitu ya. Jadi takdirnya adalah takdir kalam bisautin jauhariyin lahu, dengan suara yang keras milik si Arabi tadi. Jadi memanggil, teriak. Ya Muhammad, wahai Muhammad, kata si orang Arab tadi. Fa ajabahu Rasulullah. Maka menjawab orang tadi ya. Jadi Nabi SAW menjawabnya nahwan min sautihi, ya, searah dari sumber suara, haum ya, haum ya, maksudnya ya itu jawaban, ya ada apa gitu gampangannya ya, atau mungkin ya kemarilah gitu. Fakultu lahu, maka aku mengatakan pada orang Arab tadi, waihaka, celaka engkau, udud min sautika, lirihkan, rendahkan suaramu, fa innaka 'indan nabi, ya, sungguhnya engkau berada di sini Nabi SAW. Waqad nuhita an hadza, dan kamu sudah dilarang dari ini. Maksudnya ya memang para sahabat dilarang untuk mengangkat suaranya melebihi suara Nabi SAW.
Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum dan seterusnya. Orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi suara Nabi. Nah, orang Arab Badui ini dia suaranya luar biasa keras gitu loh. Maka sahabat ya memperingatkan nggak boleh seperti itu gitu. Faqala, maka orang Arab Badui tadi mengatakan wallahi la aghdud. Demi Allah aku tidak akan melirihkan suaraku. Ya, kata si orang Arab Badui ya, memang seperti itu. Tabiat ya terkadang agak menjengkelkan gitu ya. Bahkan para sahabat yang orang Arab pun kadang agak jengkel dengan Arab-Arab Badui gitu ya. Qala al-Arabi, berkata si Arabi tadi, al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Ya. Al-mar'u, seseorang, yuhibbul qauma, mencintai satu kaum, walamma yalhaq bihim, dan belum berjumpa dengan mereka. Ya. Qala Nabi, maka Nabi SAW menyampaikan al-mar'u ma'aman ahabba. Sesungguhnya seseorang bersama orang yang dia cintai yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Ya, jadi si orang Arab tadi mengatakan ada seorang yang dia mencintai sebuah kaum. Ya, maksudnya di sini ada kemungkinan besar bahwasanya orang Arab ini ingin menunjukkan bahwasanya dia mencintai Nabi dan para sahabat gitu loh. Walamma yalhaq bihim, tapi tidak bisa bersama mereka. Ya, karena mungkin orang Arab Badui, orang Arab Badui tidak bisa membersamai Nabi karena mereka hidupnya di padang pasir, berpindah-pindah dan seperti itu. Tergantung musim, tergantung sumber daya alam yang ada di situ kan gitu. Maka kata Nabi SAW, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai pada hari kiamat. Makanya jangan khawatir ketika seorang itu mencintai Nabi dan para sahabat. Selama dia mau mengamalkan apa yang diajarkan Nabi, insya Allah akan dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabat. Famazala yuhadithuna, maka senantiasa memberitahu kami, hatta dzakara baban minal maghribi. Ya. Dan beliau masih terus menceritakan ya hadis itu secara panjang lebar, hatta dzakara baban, hingga menyebutkan nanti ada satu pintu minal maghribi ya, dari arah barat, masiratu irdihi ya, au yasiru raqibu fi irdihi arba'ina au sab'ina aman, yang mana masiratu irdihi panjang pintu itu ya, atau seukuran yasirur raqibu, penunggang yang berjalan di sepanjang pintu itu sejauh arba'in wa sab'in aman, 40 atau 70 tahun. Dalam artian nanti ya pada hari kiamat akan dibukakan pintu surga itu ya. Qala Sufyan ahad ruwah, berkata Sufyan ya, salah seorang perawi dari hadis ini, qibala Syam ya, dari arah Syam, khalaqahullahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard, yang Allah ciptakan dia pada hari penciptaan langit dan bumi, maftuhan, yang terbuka li taubati, untuk menerima taubat, la yuhlaku, tidak ditutup, hatta tatlu asyamsu minhu, hingga terbitnya matahari darinya. Oh ya, jadi pintu itu adalah kinayah daripada bagaimana luasnya penerimaan taubat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Bahkan kalau itu adalah sebuah pintu, maka seolah-olah ketika ada orang yang berjalan dari daun pintu yang satu, ujung daun pintu yang satu, sampai ke ujung pintu yang satu, sampai ke daun pintu satunya, itu sejauh 40 atau 70 tahun, karena saking besarnya pintu itu. Ya. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi wa ghairu, dan selainnya, waqala, dan beliau mengatakan haditsun hasanun sahih. Maka di sini menunjukkan bagaimana luasnya pintu taubat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau bertaubat kepadanya. Ya. Maka di sini menjadi motivasi bagi orang ya, sebesar apapun dosanya, sesungguhnya rahmat Allah dan taubatnya lebih besar. Ya. Oleh karenanya dalam hadis yang masyhur Nabi SAW menyampaikan ya, hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya, ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya
thumma lakitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabihal maghfirah. Wahai manusia, kalau seandainya kau nanti pada hari kiamat datang padaku dengan membawa dosa seukuran bumi, dosanya nggak main-main, seukuran bumi, bukan sebesar gunung Uhud atau sebesar gunung apa, tapi membawa dosa sebesar bumi, dan kau datang tanpa mempersekutukanku, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku akan berikan taubat yang seukuran dengan dosamu. Dalam artian ya Allah akan pasti menerima taubat hamba tersebut selama hamba tersebut jujur dalam taubatnya. Ya, maka tidak ada alasan lagi bagi orang tidak bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.